Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng Kak Evi di sini. Kali ini kita akan bahas tentang pH campuran asam dan basa. Nah, ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan pH campuran antara larutan asam dengan larutan basa. Nah, konsep itu adalah konsep hidrolisis garam juga larutan penyangga. Nah, untuk menentukan konsep mana yang dipakai dalam menghitung pH campuran asam basa, yang pertama kita harus menentukan, kita perkecil dulu, menentukan reaksi yang terjadi ya. Nah, reaksi yang terjadi antara asam kemudian ditambah basa itu pasti netralisasi akan menghasilkan garam dan air ya. Nah, lalu ada istilah mol mula-mula, lalu mol bereaksi, setelah itu mol saat sisa atau setimbang. Nah, di mana mol itu sendiri bisa kita cari dengan hasil kali dari molaritas dan volumenya. Nah, konsep apa yang dipakai itu bergantung pada hasil dari reaksi tersebut. Nah, misalkan ternyata ada sisa di basa maupun asamnya, salah satu dari kedua ini, maka kalau dia tersisa, konsep yang dipakai adalah konsep larutan penyangga. Di mana larutan penyangga menentukan rumusnya ini adalah sesuai dengan sifat larutan yang lemahnya. Sementara kalau ternyata pada hasil kedua ini ternyata dia lebih kemudian yang kedua, kalau ternyata asam dan basa ini habis dan yang terbentuk hanyalah garam dan air, maka ini termasuk ke dalam konsep hidrolisis garam, di mana rumus yang dipakai untuk hidrolisis garam ini bergantung pada sifat larutan yang kuatnya. Jadi sifatnya maupun rumus yang dipakai itu bergantung pada larutan yang kuatnya. Nah, seperti itu untuk menentukan konsep mana yang kita pakai. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama ya. Nah, ini adalah soal ujian sekolah tahun 2022. Jika dua larutan masing-masing mengandung 25 mili NaOH 0,2 m dan 25 mili CH3COH 0,2 molaritas juga, dengan Ka dari CH3COH sebesar 10 pangkat min 5 dicampurkan, maka pH-nya adalah yang pertama tadi yang kita harus lakukan adalah tulis reaksi yang terjadi ya. Nah, di sini reaksinya antara NaOH ditambah dengan CH3COH. Kita lihat reaksinya jadi apa. Kita coret saja OH dan H-nya ya, yang tentu akan membentuk H2O. Lalu sisanya kita gabungkan saja NaCH3COO. Kemudian ada namanya mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Kita garis. Nah, mol mula-mula dari NaOH itu adalah hasil kali dari volume dan molarnya ya. Dimana di sini 25 dikali dengan 0,2 itu sama dengan benar 5 milimol. Lalu CH3COH-nya juga kebetulan sama ya, yaitu 25 dengan 0,2 molar. Hasilnya juga 5 milimol.
garamnya belum ada di mula-mula. Lalu kita lihat di sini sudah setara semua reaksinya. Mol bereaksi itu pilih mol yang terkecil ya. Cara mencarinya mol yang habis itu molnya per koefisien, pilih yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat di sini 5 dibagi 1, 5 bagi 1 juga 5, maka keduanya habis. Jadi di sini minus 5, positif 5 karena dia produk ya. Lalu kita turunkan 5 kurang 5, 0, 5 kurang 5, 0. Nah, setelah itu kita lihat ya, ternyata semuanya habis dan terbentuk garam di sini ya. Nah, maka kalau habis, tadi kita lihat konsepnya adalah konsep dari hidrolisis garam. Kalau hidrolisis garam itu sifatnya bergantung pada larutan yang kuat. Sifatnya kuat gitu ya. Jadi yang mana? Kita lihat NaOH. NaOH di sini adalah dia basa kuat. Sementara C3COH di sini asam lemah. Jadi nanti hidrolisis garam ini hidrolisis garam yang dia sifatnya adalah basa, parsial basa. Sehingga kita simpulkan rumusnya apa di sini? Rumusnya tentu pakai OH- ya. OH- sama dengan, ingat, dia kalau dia hidrolisis dia akarnya gede ya. KW per Ka dikali M dikali valensi dari garam. Nah, di sini molaritas garamnya dapat dari mana ya? Molaritas garamnya itu dapat dari mol garam per volume total. Oke, kita lihat mol garamnya 5 ya, volume totalnya 25 tambah 25, 50, sehingga 5 per 50 itu adalah 1 per 10 ya, jadi 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, semuanya sudah ada, mari kita selesaikan ya. Jadi sama dengan akar KW 10 pangkat min 14 per KA-nya 10 pangkat min 5, M-nya 10 pangkat min 1 ya. Valensi garamnya ingat jumlah yang lemah pada garam. Nah, ini yang lemahnya hanya 1. Maka jadinya di sini kita lihat 10 pangkat min 14 tambah 1, 15 ya. Oke, min 15 plus 5 berarti jadinya adalah min 10. Akar 10 pangkat min 10 diakarkan 10 pangkat min 5. Baru kemudian kita cari POH-nya ya. POH-nya sama dengan 10 pangkat min log 10 pangkat min 5 berarti 5, sehingga pH-nya didapat 14 dikurang 5 jadi 9. Oke, seperti itu ya. Jadi ingat langkahnya, yang pertama adalah menentukan reaksi, lalu lihat konsep yang dipakai. Ternyata kalau habis itu hidrolisis garam. Tentukan sifatnya berdasarkan larutan yang kuat, lalu tulis rumusnya ya. Kemudian baru dapat hasilnya. Seperti itu. Sampai di sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian sama seperti soal sebelumnya, silahkan kalian coba untuk mengerjakan soal ujian sekolah ini tahun 2021 ya. Jika 200 ml NH4OH 0,8 M direaksikan dengan 200 ml larutan HCl 0,8 M dengan KB sekian, 10 pangkat min 5 ya. Sorry, di sini 10 pangkat min 5. pH campuran setelah bereaksi adalah. Oke, kalau misalkan sudah bertemu jawabannya, sudah ketemu, silahkan tulis di kolom komentar dan sertakan namamu ya.
Sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.